Perkenalkan, nama saya Dea Febiola Brusinaga dengan NIM 2233110-224. Saya berada di Fakultas Psikologi Unpri, kelas semester 3 pagi C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perbandingan psikologi komunikator dan psikologi pesan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian psikologi komunikator. Psikologi komunikator yang artinya ketika seorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan yang mempengaruhi tidak hanya apa yang ia katakan tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan. He doesn't communicate what he say, he communicate what he is. Artinya, ia tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan, tetapi juga pendengar akan memperhatikan siapa yang mengatakan atau menyampaikan semua pesan-pesan tersebut. Di dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikasi akan sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Aristoteles menyebutkan karakter sebagai komunikan sebagai ethos. Ethos terdiri atas pikiran yang baik atau good sense, akhlak yang baik atau good moral karakter, dan maksud yang baik atau good will. Sedangkan Holland dan Weiss menyebutkan ethos sebagai credibility yang terdiri atas dua unsur, yaitu keahlian dan dapat dipercaya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator sebagai berikut adalah kredibilitas, atraksi, dan kekuasaan. Pengaruh komunikasi itu dapat terbagi menjadi tiga, yaitu internalisasi, identifikasi, dan ketundukan. Yang kedua adalah psikologi pesan. Di dalam ilmu psikologi pesan terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut bahasa. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata, komunikator dapat mengatur perilaku orang lain, berbicara, atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Dan selanjutnya, bahasa adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang disebut linguistik. Pesan merupakan salah satu unsur yang penting di dalam berkomunikasi, sehingga makna dari pesan itu sendiri memperlancar interaksi sosial antara manusia. Sementara tujuan dari komunikasi akan tercapai bila makna pesan yang disampaikan komunikator sama dengan makna yang diterima komunikan. Maka, untuk mencapai tujuan itu, pesan disampaikan di dalam dua pesan, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal atau pesan linguistik adalah pesan yang digunakan di dalam komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai media. Pesan verbal ditransmisikan melalui komunikasi bunyi-bunyi bahasa dan digunakan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Dengan kata lain, pesan verbal ada pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai media penyampaian gagasan, ide, dan informasi. Pesan nonverbal adalah pesan yang digunakan di dalam komunikasi yang menggunakan isyarat sebagai media komunikasi. Pesan nonverbal terbagi menjadi 5, diantaranya adalah 1. Repetisi atau mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Yang kedua, substitusi, mengganti lambang-lambang verbal. Yang ketiga, kontradiksi, memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat, komplement, melengkapi dan memperkaya pesan verbal. Yang kelima, aksentuasi, menegaskan pesan verbal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pesan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pesan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada organisasi pesan. Organisasi pesan yaitu pesan yang diorganisasikan dengan baik lebih mudah dimengerti daripada pesan yang tidak diorganisasikan dengan baik. Adapun 5 langkah penyusunan pesan tersebut adalah attention, need, stratification, visualization, action. Yang kedua ada struktur pesan. Struktur pesan adalah penyajian informasi dan argumen dalam sebuah pesan akan mempengaruhi pandangan terhadap komunikator dan respon yang diberikan oleh komunikan. Yang terakhir ada imbauan pesan. Imbauan pesan adalah untuk mempengaruhi orang lain. Kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku komunikan dengan perkataan lain. Kita secara psikologis menghimbau halayak untuk menerima dan melaksanakan gagasan kita.